Jazz Theory, selamat bergabung lagi di kanal YouTube Jazz Theory. Karena jazz, Berbahasa. tuh, selalu deh Tio itu agak lemes-lemes gitu padahal udah ngopi. Karena Belum. jazz adalah bahasa. Belum mbak, tuh masih ada. Masih ada ya. Karena jazz adalah bahasa, maka episode kali ini di episode ke-16 kami menyambangi Galeri Warta Jazz, tempatnya Mas Agus, Mas Setiawan Agus. Basuni. Dan Warta Jazz ini adalah saat ini kayaknya satu-satunya media jazz di Indonesia yang masih aktif dan konsisten terus berjalan. Bener ya, Mas Agus, terima kasih banget. Saya Sudah terima kasih. Sudah mau mau mampir ke sini Waduh. di tengah suasana tadi gerimis ya. Iya, tadi gerimis. Makanya Tio perlu kopi. Dan karena satu-satunya media jazz yang tadi aku bilang yang masih konsisten sampai sekarang ada, maka kami datang nih mengunjungi Mas Agus. Kita perlu banyak banget ngobrol soal ekosistem jazz di Indonesia, karena Warta Jazz sendiri ini udah banyak banget melahirkan festival-festival jazz di Indonesia. Jadi kontribusinya di musik jazz Indonesia itu luar biasa sekali. Jadi kita kayaknya memang perlu banyak banget dapat masukan, karena Jazz Theory juga masih bayi banget ya, masih baru. Perlu banyak sekali dapat masukan dari Mas Agus salah satunya. Nah, kedekatan Mas Agus sendiri dengan Tio Libasya, itu kan udah lama ya? Udah lumayan lama. Banyak banget Tio terlibat di semua hampir festival-festival semua nih, yang ada di sini nih. Banner ini. Ini yang hampir dibuat oleh semua Warta festival jazz yang dibuat oleh Warta Jazz, Tio ada keterlibatan di dalamnya. Iya, dan perkenalanku awal di Ramadan Jazz tahun 2011 ya Mas ya. Yang aku sama Iwan Abdi. 11 apa? 2000 aku malah lupa ya tahunnya. Tapi yang jelas Di Ramadan Jazz itu. di Ramadan Jazz. Ya. Pertama kali aku kenal Mas Agus karena dihubungi untuk bandku sama Iwan Abdi, dan ada Taufan Wirzon waktu itu, ada Mr. Brazat ya? Mr. Barca sama Yosef Sitompul. Apa namanya, kita diundang untuk main di Ramadan Jazz. Terus habis itu 2013 Ramadan Jazz lagi. Pokoknya hampir tiap tahun aku main Ramadan Jazz dengan format yang berbeda. Waktu itu yang pernah Om Idang juga ya? Iya, sama Om Pernah ya, Idang, sama Om iya, sama Lantun juga, Sama Om Karim, sama Om Karim jelas, sama Om Karim, sama terus sama Tante Oti. iya Tante Oti juga. Berarti Jamalus. Wah, banyak deh pokoknya di Ramadan Jazz. Selain itu juga aku yang paling terakhir sih ini ya Mas Maratua ya. Gitu ya. Itu Yang 2019 bukan? paling terakhir sih Reok Jazz. Oh iya, Reok Jadi itu 2019 ya. itu sebelum Yang sebelum pandemi COVID ya? Jadi persis Sebelum pandemi ya? pandemi, event terakhir di 2019 bulan Oktober ya. Itu di Reok Jazz Reok Jazz Ponorogo. Reok Jazz Ponorogo. Kayak gitu. Lumayan nih teman-teman, aku banyak jalan-jalan sama Mas Agus juga, kayak ke Maratua, ke Ponorogo, pokoknya daerah Kalimantan, terus pulau-pulau gitu. Terus apa namanya, ke luar negeri juga, ke Iya. Malaysia, Betul. ke Eropa, Azerbaijan, lumayan lah gitu kan sama Mas Agus. Mas Agus juga jagoan penggiat, ini, teman-teman nih. penggiat acara-acara festival jazz, nggak cuma di dalam negeri, tapi keterlibatannya di festival jazz di dunia juga. Iya. Mas Agus banyak banget terlibat di situ. Terlibat. Nah, kita mau dengar nih Mas Agus, kisahnya dari awal. Dari awal. Warta Jazz ini kan passionnya Mas Agus juga di Iya. jazz Dan kan. background Mas Agus itu apa? Jadi background Teman-teman mungkin pengen sebelum tahu. akhirnya kok Mas Agus memutuskan untuk membuat media Yang jazz gitu. menghususkan diri di jazz. Oke, jadi once upon a time, Cie. Ini nih. bukan ya. Jadi sebenarnya saya suka jazz tuh dari, mungkin tahu definisinya jazz tuh pas SMP di Kalimantan, karena saya kan lahir dan besar sampai SMA tuh di Samarinda. Oke. Ketika punya kesempatan untuk kuliah di Jogja, lalu kemudian ada satu peluang untuk bisa bekerja di Jakarta, yang notabene di era 90-an akhir tuh jadi kayak salah satu impian orang-orang kebanyakan gitu ya. Iya. Maksudnya dari
daerah jauh Dari gitu, daerah. merantau. Urban lah gitu. Secara teknis memang saya benar-benar kayak orang merantau datang ke Jakarta hanya berbekal satu tas gitu yang bajunya cuma 3 lembar, sisanya buku Itu yang dari Jogja. dari Jogja ke Jakarta. Jadi dari Kalimantan, Mas Agus sekolah atau kuliah di Jogja. Di mana sih Mas? Saya di Amekaster, jadi waktu itu ngambil Diploma 3 jurusan Manajemen Informasi. Oh, oke, memang arahnya ke informasi ya. Ya, manajemen jadi informasi. lebih ke dunia IT ya kalau Oke. kalau kita Itu udah bilang. ketemu Mas Aji, Mas? Ya, pada saat kuliah itu saya punya kesempatan untuk melihat ada satu iklan di majalah Hiruk Pikuk, majalahnya Dagadu. 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 Kan waktu itu Dagadu itu udah lumayan naik daun ya sebagai salah satu t-shirt yang dipakai anak-anak muda di Jogja. Banget. Nah, saya melihat ada iklan. Kalau Anda tertarik bergabung, hubungi Masyarakat Jazz Yogyakarta. Nah, di Oh, situ jadi itu awalnya ya? Ya, itu awalnya saya lihat ada nama Masyarakat Jazz Jakarta dan itu di majalah Hiruk Pikuk. Singkat cerita, saya nggak tahu cara menghubunginya gimana karena dulu kan nggak ada handphone ya, adanya nomor telepon biasa dan itu pun kita harus cari koin Ya, wartel atau wartel gitu, kioskon gitu Iya, untuk kioskon. masukin. Dulu rasanya masih pakai 100 rupiah Iya, tuh. betul. Nah, karena saya nggak punya fasilitas untuk menelpon itu, singkat cerita ya saya nggak ngapa-ngapain sampai satu waktu saya main ke Distara ketemu penjaga di Distara itu dan dia cerita kalau dia sebenarnya bagian dari Masyarakat Jazz Yogyakarta. Oh, oke. Jadi Udah nanti saya kenalin aja sama namanya Mas Seto ya, yang kemudian menjadi mitra saya ya. Dari situ pantas saya berkenalan dengan banyak teman-teman yang lain dan ternyata Masyarakat Jazz Yogyakarta itu sudah punya satu media namanya Warta Jazz. Jadi Warta Jazz sendiri itu sebenarnya sudah lahir jauh sebelum saya bergabung gitu ya. Tapi kalau kita mau bilang itu Warta Jazz 1.0 gitu ya, edisi pertama itu memang edisi cetak. Edisi cetak kayak stensilan gitu. Jadi hitam putih doang gitu. Iya. Nah, itu mereka sudah bikin edisi pertama. Saya gabung, lalu Itu tahun kemudian berapa tuh Mas? itu 96 kalau saya tidak keliru ya. Sudah jazz. Ya Khusus itu jazz kan, memang Warta namanya Jazz Warta kan? Jazz gitu. Oke. Memang namanya Berarti Warta dari Jazz. tahun 90-an sudah ada Warta Jazz dengan format cetak. Dengan format cetak. Mas Agus terlibat di dalamnya. Nah, saya Itu ngikut masih di di Jogja? edisi kedua, mulai dari edisi kedua. Oh, mulai dari edisi kedua. Di Jogja tuh Di ya? Jogja. Sampai kemudian itu ada edisi kedua, edisi ketiga, dan edisi keempat. Edisi keempat, krisis tahun 98 terjadi. Dolar luar biasa sampai menyentuh angka 17.000 dan kita itu sampai revisi 3 kali. Kan kita udah dapat sponsor nih, dapat iklan lah ibaratnya gitu. Udah mau cetak tiba-tiba, maaf Pak, harga kertas dan Kertasnya ininya naik. Oke, kalau gitu kita revisi. Kita ngomong sama sponsor, Pak, ini harganya naik. Oke, kalau gitu kita kompensasi lah gitu dengan kenaikan. Begitu kita mau ke percetakan lagi, di percetakan bilang lagi, maaf nih harganya udah nggak bisa yang kemarin, karena sekarang naik lagi. Itu sampai 3 kali, sampai akhirnya kita putuskan, Stop. kayaknya kita nggak bisa cetak aja deh kalau kayak gini terus. Karena kita kan nggak mungkin ngomong sama yang pemasang iklan bolak-balik gitu kan, udah 3 kali kan kita. Padahal revisi. kalau itu online belum ini ya Mas? Oh belum sama sekali. sama Jadi sekali, orang kan? internet aja baru tahun 2000-an. mungkin internet sudah ada, tapi dulu Wasantara ya. Dan Wasantara itu pun juga baru di Jakarta dan Bandung setahu saya. Kalau kita di Jogja itu kalau mau internetan ya harus interlokal Oke. ke Jakarta. Berarti tahun 98 itu akhirnya Warta Jazz edisi cetak itu stop. Kemudian Mas Agus hijrah ke Jakarta sendiri. Ya, jadi saya 98 kebetulan sudah lulus kuliah. Lalu kemudian di tengah-tengah proses pengurusan surat-surat dan segala macam itu, saya memberanikan diri untuk melamar pekerjaan dan kemudian diterima di Jakarta. Akhir 98 saya masuk Jakarta. Persis kejadian Semanggi. Oke. Saya masuk Jakarta itu. Itu di mana? Media juga? Enggak, jadi di perusahaan IT yang kantor pusatnya di Jakarta tapi punya 5 kantor di 5 benua. Dan saya bertanggung jawab untuk keseluruhan operasional website. Dulu istilahnya webmaster. Iya. Saya webmaster pertama dan termasuk salah satu mungkin webmaster versi alpha ya kalau kita bilang gitu di Yogyakarta, karena
waktu itu saya sempat menang juara favorit pemrograman web tingkat nasional tahun 96 itu. Jadi dari poin itu sebenarnya saya memang melompat gitu. Jadi saya nggak melewati proses-proses yang kebanyakan teman-teman media lakukan, tapi saya langsung melompat. Nah, singkat cerita, 99 saya ke Amerika, dikirim dari perusahaan, dan di sana saya menonton Pittsburgh Annual Jazz Festival, saya lupa yang ke-15 apa yang ke-25 gitu. Saya ketemu dengan, maksudnya menonton ya, bukan ketemu. Saya menonton ada Bob Brookmeyer, almarhum, kemudian ada James Moody, trombon yang Bob Brookmeyer. terus ada Karl Malone, terus ada 7 lagi, saya nggak tahu siapa-siapa namanya karena memang informasi masih sangat terbatas. Nah, pulang dari Amerika karena saya mau persiapan menikahi pujaan hati saya. Saya punya kesempatan untuk ke Yogyakarta, ketemu dengan teman-teman yang lama ini, kan saya udah teman-teman Warta Jazz yang ini, dan memang nggak ada kegiatan karena kan karena udah stop kan. Betul. Dan itu ada satu cerita sendiri ya soal Clayton ya. Clayton itu ada di Jogja area Mas. Clayton. Oke. Jadi 98 Mas Agus ke Jakarta, terus 99 dikirim oleh kantor ke Amerika. Kemudian berkesempatan balik lagi ke Jogja, ketemu dengan teman-teman Warta Jazz. Waktu itu Warta Jazz teman-teman masyarakat jazz Jogja sebenarnya, bukan teman-teman Warta Jazz ya. Jadi termasuk ada teman-teman Warta Jazz di dalamnya. Ya karena kan ketika pengelolaan Warta Jazz itu kan tidak semua teman-teman masyarakat jazz Jogja ikut. Terlibat. Jadi ini lebih ke komunitas yang lebih gede. Iya. Terus saya ngomong, waktu itu saya ingat banget di depan hotel Radisson Jogja, persisnya di pelatarannya dulu namanya IKIP ya, sekarang namanya UNI, Universitas Negeri Yogyakarta. Kita makan pecel lele bakar, terus saya ngomong, saya kemarin lihat festival tuh kayak gini, sangat menarik, dan sekarang kan luar biasa ini berkembang. Bagaimana kalau kita bikin website aja, untuk mengkomunikasikan informasi mengenai jazz. Nah, sebenarnya dari 97 mungkin ya, itu tuh masyarakat jazz Yogyakarta itu dapat kesempatan untuk menjadi narasumber di sebuah acara, saya lupa nama acaranya apa, tapi itu di Radio Bikima. Kalau sekarang mungkin grupnya Kompas ya. Itu radionya dekat Prambanan, dan setiap malam minggu kita tuh jadi narasumber. Jadi ngebahas apa aja, kita bawa kaset. Karena dulu CD masih sangat jarang bawa kaset, terus kita misalnya bawa Bob James, ya kita bahas Bob James. Tentu untuk membahas Bob James kan kita butuh material kan. Nah, kita cari, ya internet sudah ada tapi ya tadi masih pakai warnet kayak gitu-gitu. Kita dapat informasinya, kita omongin, tapi habis itu ya udah. Nanti minggu depan kita cari lagi, kita omongin, begitu terus. Nah, sampai saya ngomong, kalau kita terus-menerus mencari informasi dan informasi itu kita biarkan hilang, karena kan namanya radio kan, bukan podcast gitu kan. Informasi yang sudah kita cari ini akhirnya menjadi tidak ada manfaat lebihnya gitu. Gak ada library-nya ya. Betul. Dari situlah saya mengusulkan gimana kalau kita bikin serius saja menjadi sebuah situs profesional namanya Warta Jazz. Toh ini kan secara relatif mudah karena ya saya emang udah ngerjain itu ya di profesional di bidang itu, dan teman-teman mungkin nanti bisa connect dari mana aja, meskipun pada saat itu Mas Aji dan Mas Seto yang belakangan almarhum ya, Mas Seto itu masih bingung kayak gimana ya, karena dulu digital belum terlalu Jadi kalau kita ngomong website itu, kalau dulu mau membahasakan website itu portal. Portal. Kalau ada tahu portal, ya semua orang paham tuh. Dan waktu itu eranya Yahoo kan. Gitu. Dari beberapa teman yang ikut makan pecel lele itu, Mas Seto dan Mas Haji lah yang menyatakan bersedia. Saya tertarik. Dus kita mencoba komunikasi menggunakan ICQ. Karena itu satu-satunya cara yang memudahkan untuk kita berkomunikasi. Mas Haji mencoba ke warnet, kita janjian. Biasanya
Mas Haji kirim SMS, terus bilang nanti saya mau online jam sekian. Ya udah nanti saya tungguin di depan komputer. Masih SMS tuh, belum ada BBM. Iya. Sampai kemudian ya kami bertiga mulai start, coba saya bikin draft sesuatu dan akhirnya 8 Agustus tahun 2000 situs ini mulai bisa diakses dengan alamat wartajazz.com. Pas aku ulang tahun. Kayak gitu. Sampai sekarang. Sama. Dan ya itu makanya balik lagi segala sesuatu itu perlu konsistensi ya. Ya banget. Dan konsistensi Wah, luar wartajazz.com biasa. ternyata sampai detik ini untuk media jazz ya yang kami tahu memang cuma wartajazz.com sih. Bahkan Dan iya sampai terakhir aja Mbak, udah pandemi nih 2020. Mas Agus tuh masih berusaha kita bikin online yuk festival Syawal Jazz Festival waktu itu. Syawal atau yang Ramadan Jazz Karena Ramadan nggak di bisa online kan? Karena Ramadan nggak bisa waktu itu, nggak bisa live waktu itu. Terus Mas Agus bilang bikin Syawal aja deh, yuk kita bikin yang sesimpel mungkin deh gitu. Dia bikin sampai akhirnya Oh, sempat bikin ya? sempat. Oke. Tapi cuman berbentuk video, beberapa video dari musik-musik di beberapa belahan dunia gitu Mas Agus tampilkan. Terus kita yang dari Indonesia nya aku sama Tante Oti sama Adikara. Oke. Terus kita ada wawancara juga sama siapa Mas? Destiny Muhammad Destiny ya. Muhammad. Sama Otto juga. Otto ya. Gitu. Gitu. Iya, oke. Itu hebat sih, Mas Agus tuh benar-benar ini banget sih. Benar-benar. Semangatnya tuh. Iya, dan passionnya di jazz tuh dari SMP. Iya. Kemudian akhirnya memang cita-cita baru akhirnya jadi kesampaian sampai sekarang tuh berawal dari Wartajazz cetak itu. Ya, jadi kalau Wartajazz cetak itu nggak pernah ada, atau mungkin pertemuan di Distara itu tidak pernah terjadi, ya saya nggak, kita nggak duduk di sini. Kita nggak duduk di sini. Bener. Itu udah, Gitu. itu Nah, udah tapi sebenarnya jalannya. gini, yang menarik juga kalau saya melihat kenapa Wartajazz itu bisa terus ya, karena sebenarnya saya menganggap Wartajazz itu my professional hobby. Professional hobi ya Mas. Ya. Yes. Karena pekerjaan utama saya sebenarnya sebagai IT consultant. Saat itu. Ya, Sampai ya. sekarang pun juga masih. Gitu. Jadi saya tetap menganggap itu sebagai sebuah hobi yang saya sangat seriusi. Saya atur brandingnya dan segala macamnya. Tetapi kalau sejujurnya saya menganggap bahwa pekerjaan utama saya sebenarnya adalah connecting IT people. itu ya. Ya, oke. Gitu, IT. menghubungkan orang sebenarnya itu pekerjaan utama saya gitu. Nah, Makanya Wartajazz itu ya, ekosistem itu ya Mas. ya sampai akhirnya kita bisa mengatakan kita sebuah ekosistem karena dari proses-proses yang kita alami, lebih tepatnya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu melahirkan berbagai event gitu. Tapi bukan cuma event yang kita kerjain. Jadi kita punya merchandise ya, seperti t-shirt yang saya pakai. Kemudian ada, bahkan mungkin kalau teman-teman lihat di belakang ini adalah furniture jazz pertama di dunia yang beneran tulisannya jazz gitu ya. Rak buku, Iya, banyak rak buku banget. jazz gitu ya. Kan, Terus kemudian ya kita juga bantu musisi-musisi terutama di era sebelum digital ya. Teman-teman tuh titipin CD-nya ke Wartajazz dan kita bantu jualin. Nah, tentu sekarang dengan kemudahan digital para penikmat musik jazz bisa langsung order dari musisinya dan langsung dapat tanda tangan. Iya. Jadi ya kami menyaksikan, kalau tadi saya cerita ICQ, kemudian kita konversi ke MSN Messenger ya, kemudian Yahoo Messenger, terus kemudian BBM, dan terakhir kita menggunakan WhatsApp. Gitu. Jadi itu terus menerus. Dan tadi mungkin kalau nyambar kata konsistensi, sebenarnya ada satu sel lagi, yaitu continuity. Iya, iya. Jadi Betul. bukan cuma soal konsistensi. Nah, Betul. di Wartajazz kami Betul. punya jargon 4C, tapi untuk maratua. Jadi 4C itu pertama adalah konservasi. Sebenarnya di dalam jazz juga ada gitu ya. Kita mesti conserve gitu kan. Conserve. Terus kemudian yang keduanya adalah community. Kita mesti bangun tuh yang namanya komunitas supaya kita punya basis market yang jelas gitu ya. Terus yang ketiga kita bikin konser. Karena ini sarana PRing untuk supaya teman-teman tuh bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa kemudian melontarkan banyak gagasan gitu ya, berkolaborasi, bekerja sama dan seterusnya. Terus yang terakhir
apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah preserving cultures. Jadi ini tuh akan menjadi sebuah pola yang menjadi kebiasaan, which is kalau kita mau terjemahin itu yaitu budaya gitu. Wah, iya. Yang Patsa itu compact lah jadinya. Betul. Ya, untuk kegiatan terutama yang Maratua itu ya. Betul. Dan pada akhirnya 4C tadi saling mempengaruhi festival. Yang lain. Jadi contohnya betul, misalnya betul. nih aku cerita soal Maumere ya. Maumere itu tahun pertama itu kita buat di sebuah area 70 hektar hutan bakau. Itu tahun berapa? Maumere itu jadi lupa saya. 2018 terakhir 2016. Okay. Itu 35 km di luar kota dari Maumere. Jadi bisa dibayangkan udah tempatnya jauh, ini masih di luar kota. Dan saya diketawain oleh semua orang karena ini konsepnya aneh banget sih. Ini nggak di tanah lapang gitu. Dan saya insist untuk diadakan di sana. Untuk masuk ke lokasi kita mesti jalan kaki melewati mungkin sekitar 350 meter jembatan bambu. Terus sebelum jembatan bambu itu kita ngelewatin perkampungan. Pokoknya sampai ke lokasi itu jalan kakinya totalnya 1 kilo. Penontonnya siapa? Penontonnya masyarakat di situ tahun pertama, dan percaya atau tidak ada 6.000 orang yang datang di tahun pertama di tengah hutan itu. Relate to itu. Tadi waktu aku baru masuk ruangan terus ngeliat ini semua, sebenarnya jazz itu sendiri kan nggak cuma di Indonesia, sebenarnya di luar pun kan kerap dianggap exclusivity-nya tuh Betul. Ya lebih Betul. eksklusif, high end music gitu ya. Betul. Sehingga banyak banget penggiat-penggiat, ya salah satunya Mas Agus tentunya, yang ya itu niatannya salah satunya jazz theory juga untuk memasyarakatkan jazz. Dan ternyata sudah dibuktikan oleh Warta Jazz dengan segala macam kegiatan festivalnya ini, kebanyakan kan kayak Ngayog Jazz, itu yang di Jogja ya. Betul. Lalu Maumere masuk ke pedalaman segala macam, itu benar-benar memasyarakatkan jazz sampai ke pelosok. Sebenarnya kalau sekarang ya aku ditanya soal itu, sejujurnya kami tidak berusaha untuk memasyarakatkan jazz. Oke. Karena saya percaya hidup itu pilihan, sama halnya musik, mestinya itu juga satu pilihan gitu ya. Cuman mungkin gini, pendekatan yang kami pakai di dalam misalnya PR-nya sebuah festival atau sebuah event itu adalah bukan eventnya, tapi purpose-nya. Jadi maksud dan tujuannya di balik itu tuh apa? Itu yang kita jelasin ke orang. Karena dengan kita menjelaskan gitu, itu orang akan dapat eventnya, tapi juga dapat purpose-nya. Seperti contohnya ya kayak di Maratua. Ya Tio udah 2 kali datang ke sana dan melihat salah satu ya bukan keajaiban, itu memang keistimewaan ya, di mana ubur-ubur tidak menyengat. Itu berada di danau di tengah laut. Jadi dengan cerita saja orang sudah bisa membayangkan gitu, oh danau di tengah laut, terus ada ubur-ubur tidak menyengat. Di dunia ini ada 6 spesies ubur-ubur tidak menyengat. 4 diantaranya ada di danau Kakaban itu. Dan ada bertemunya air tawar dengan air asin. Berdampingan begini, itu tidak pernah ada di situ. Nah, dengan kita membawa narasi itu, sebenarnya kita mau bicara soal penyelamatan lingkungan. Betul. Tapi kita nggak sama sekali menyebutkan kata ini tuh penyelamatan lingkungan, ini tuh nanti begitu mereka datang sekalian gitu ya, kan maksudnya. Gitu. Jadi gagasan itu kita coba jual dalam kemasan atau dalam konteks gaya komunikasi yang berbeda. Nah, bahwa di banyak tempat yang kita membuat itu antusiasme masyarakat itu bisa besar, itu sebenarnya juga ada cerita. Karena sebenarnya Warta Jazz itu jujur adalah lembaga riset. Oke. Jadi semua yang kami kerjakan sebenarnya berbasis data. Jadi tadi latar belakang saya di dunia IT itu membantu saya untuk bisa mengoptimasi bagaimana sih caranya untuk bisa kita tap into this dalam tanda kutip segmen market tertentu gitu ya, sehingga pesan yang mungkin tadinya
relatif berat gitu, itu bisa jadi sangat renyah seperti crackers gitu ya. Bisa kita nikmati sebagai sebuah kudapan santai di sore hari setelah hujan. Betul. Jazz Ini banget itu. Jazz banget. Dan memang Maratua itu, Mahaka Maratua rata-rata mulainya sore-sore, nggak ada yang siang-siang Mas Agus. Sore-sore aja. Ya tapi emang sebenarnya musik-musik jazz itu lebih enak dinikmati secara umum itu pada sore hingga malam hari kan begitu ya. Artinya kan ada unsur menciptakan suasana kan gitu. Nah, orang akan, kalau bahasa anak sekarang, relate dengan situasi itu ketika nyaman banget ya. Ini musik sebenarnya udah nggak penting sih definisi ini musik apa itu. Seperti kata Duke Ellington aja sih gitu. Ya, this is a good music and the others. Dia kan juga nggak bilang jelek kan gitu. Dia cuma bilang the others. Nah, suasana serupa itu juga yang kami hadirkan misalnya di Ponorogo. Iya, betul. Itu jazz telaga di atas bukit. Di atas bukit. Karena rata-rata biasanya kan telaga tuh di bawah tuh. Ini telaganya di atas bukit di kaki gunung gitu. Dan ini semua kegiatan festival yang berhubungan dengan wisata kan juga kan disupport kah oleh dinas pariwisata atau instansi terkaitnya gitu? Prinsip dasarnya adalah kami akan selalu meminta dukungan dari semua pihak. Ya. Tapi di sisi yang lain, program ini diniatkan bukan untuk mengakses pendanaan. Jadi artinya ada atau tidak ada dukungan, kami tetap akan buat jalan. Tetap akan jalan gitu. Karena kadang-kadang orang juga butuh semacam pembuktian, bener nggak sih gitu, ini bikinnya itu emang mau bikin sesuatu atau jangan-jangan cuman wah ini manfaatin ada anggaran APBD, APBN tapi, misalnya gitu. Di luar masalah pendanaan ya, tadi maksudku adalah kita sebagai masyarakat kan perlu juga kolaborasi antara kita punya sesuatu loh di Indonesia ini, yaitu tadi ya kayak di Maratua ada persimpangan antara air asin dan air tawar yang kemudian harus dikomunikasikan gitu. Jadi bisa ngaca. Dan terus belum lagi tadi yang di Talaga yang mungkin nggak banyak orang yang tahu. Buat saya sih sebenarnya kalau saya pribadi ya itu adalah niat baik untuk mengkomunikasikan Betul, jadi apa yang kita punya kalau di Warta dan Jazz, dikomunikasikan dengan musik jazz gitu kan. Kalau di Warta Jazz terlepas kita punya, dari instansi itu akan mendukung atau tidak kan gitu kan. Betul. Tapi Mas Agus tuh dan teman-teman tuh banyak sekali membantu program wisata sebenarnya. Itu tidak sengaja. Iya, Jadi iya. Niatan awal kita kan memang kita menangkap kegelisahan teman-teman musisi misalnya. Wah di sini nggak ada acara jazz mas. Saya kalau acara jazz mesti pergi ke kota besar, ibaratnya ibu kota provinsi lah begitu ya. Karena kan kayak Ponorogo itu kan ya Surabaya ada jazz traffic gitu ya. Tapi di Ponorogo nggak ada. Kita lihat potensinya ada dan ternyata setelah saya amati di sana, Ponorogo itu kan terkenal ya. Tapi kalau mungkin 10 orang ditanya, Anda tahu nggak cara pergi ke Ponorogo? Atau Ponorogo ada di mana? Rata-rata pada nggak tahu. Cuma tahu namanya aja. Cuma tahu namanya. Ya, Nah, itu exactly. Itu akhirnya menjadi diskusi saya dengan Bupati Ponorogo pada saat itu ya. Kalau ada cara untuk memperkenalkan kembali Ponorogo, tapi kita menggunakan medium jazz gitu. Nah, jadi kami menyampaikan ke teman-teman halayak luas bahwa Anda bisa bawa gerbong apapun, tapi kami punya lokomotifnya. Yes. Dan lokomotif ini adalah bernama jazz. Sebagai sebuah kendaraan yang teman-teman bisa naik kapan aja, terus bisa turun kapan aja. Gitu. Jadi ini sebuah gerbong besar yang saya nggak tahu nanti akan sampai kapan, karena saya percaya selepas kami pun pasti akan ada generasi berikutnya yang akan melanjutkan apapun yang sudah dikerjakan oleh generasi pendahulu ya. Tetapi penting untuk memberikan semacam katakanlah rambu-rambu bahwa kita udah pernah lewat sini loh gitu. Dan ceritanya tuh seperti ini. Jadi teman-teman yang akan melewati rute itu belakangan itu tidak perlu babat alas lagi karena itu sudah dilakukan oleh Warta Jazz dan banyak juga generasi pendahulu sebelum kita kan gitu. Iya, keren banget sih.
dan gini, kayak tadi kita udah tahu bahwa media jazz itu sudah bisa dipastikan kayaknya memang cuma warta jazz, dan yang bisa aku tangkap ini bagus buat teman-teman semua sih, bukan cuma musisi ya, tapi penggiat acara, penggiat musik, bahkan secara umum, bukan cuma yang ada di lingkup musik, bahwa passion yang kemudian hobi menjadi profesional itu yang tadinya ya bukan utamanya Mas Agus kan. Betul. Tapi apa yang dikerjakan, begitu dikerjakan secara continuity dan konsisten, maka bisa bermanfaat buat banyak orang tanpa orang-orang sadari. Bukan cuma buat musisi yang kemudian dapat job perform ya, bukan, tapi masyarakat di pelosok-pelosok yang sebenarnya mereka pingin nonton festival jazz tapi harus ke kota besar, tapi ada fasilitasnya atau ada wadahnya di. Betul. Itu keren banget sih, Mas. Dan kami juga membuat beberapa inisiatif ya, misalnya dengan ini saya kasih lihat, kita bikin kompilasi, dan ini kami bawa. Ini tidak dijual ya? Ini nggak dijual. Hanya warta jazz ya. Dan semua musisi yang terlibat memang saya mintakan izin dari mereka untuk itu bisa dimuat di sini. Di sini misalnya ada berapa ya? Ada 12 track atau ada berapa track gitu. Dan ini kami bawa ke acara tahunan Jazz Ahead di Jerman. Dan di Jazz Ahead itu kita punya kesempatan untuk bilang inilah jazz dari Indonesia. Iya. Karena sebagus apapun kita punya produk, kalau itu nggak pernah ada di etalase, betul itu nggak ada artinya gitu. Betul banget. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, dan memang juga butuh fisik juga sih, artinya kita bisa aja dengar dari Spotify, mereka bisa dengar kita dari Spotify, tapi kalau tidak ada seseorang yang membawa untuk convincing bahwa kita tuh ada, juga nggak akan sampai ke sana juga. Iya, betul. Dalam tahap begitu tuh. Iya. Dalam tahap berikutnya, dari passion maka jalan-jalan. bermanfaat untuk banyak orang. Mas, kamu keren banget sih, Mas. Keren abis. Nggak biasa aja. Satu hal yang aku sangat ini Mbak terkesan ya. Ya selain yang aku cerita Maratu atau Mau Mere itu tracknya gila banget, naik turun gunung, waktu naik mobil, terus atau naik pesawat, mendaratnya cuma segini, sit gitu doang, mendarat tuh langsung, pesawat berhenti. Habis gitu kan, landasannya habis. Jadi itu Garuda kecil itu, zet, udah selesai gitu. Wah kita tuh ini lah, itu yang lain. Tapi yang paling hebat tuh buat aku waktu di Ponorogo 2019, terus Mas Agus bilang, yuk kasih klinik ya, klinik Mas. Apa ininya bahasannya? Apa aja lah pokoknya pengenalan tentang jazz. Buat apa? Anak-anak SMP. Anak-anak SMP, Mbak. Anak-anak SMP, sekolah Muhammadiyah yang siapa? Ya. Muhammadiyah, sekolah Muslim, sekolah Islam gitu. Muhammadiyah, SMP ada ini di universitas. Keren ya? Keren banget. Dan aku itu banyak pesertanya, ada 200 orang lah pokoknya. Banyak lah. Terus mereka yang emang benar-benar ternyata kita di daerah itu banyak banget loh yang pengen tahu jazz tuh apa. Gitu. Memang betul. Nanti kita bahas nih setelah offline ya. Banyak banget tuh yang kayak begitu. Pasti sih. Nah, saya cuma mau bilang gini, sebenarnya apa yang kami lakukan bukanlah hal baru, karena para pendahulu kita sudah melakukannya ya. Dan saya mesti memberikan satu kredit khusus untuk Allahumma yarham abang kita Idang Rasidi, yang dia benar-benar kemana-mana dan dia ikut serta di beberapa kegiatan kami dan membuktikan semua yang dia bicarakan. Nah, saya hanya ingin mengatakan teman-teman di luar sana pasti sudah banyak berkontribusi dengan caranya masing-masing. Betul. Dan pesan saya sih cuma satu, jangan berhenti aja. Nah ini. Konsisten, ya itu balik lagi, continuity itu membutuhkan konsistensi, benar kan? Pas banget di penghujung obrolan. Iya. Mas Agus sudah langsung kasih pesan belum ditanya. Kasih pesan. Tapi tapi ada tambahan nggak, Mas? Ada pesan-pesan nggak buat secara umum ya, masyarakat atau siapapun yang mampir ke kanal YouTube Jazz Theory, Mas Agus ada pesan-pesan nggak? Nah, khususnya untuk para penggiat jazz, di dalamnya itu kan termasuk penyelenggara acara, musisi udah pasti, media kah atau apa itu. Khususnya untuk jazz tuh apa? Secara umum apa untuk? Ya, kita punya sejarah, jazz sendiri kan punya sejarah yang sangat panjang, dan di Indonesia juga tidak kurang, kalau saya bilang sih mungkin sudah 100 tahun lebih juga gitu sejarah di negeri ini.
lepas dari soalan yang mungkin memicu banyak perdebatan, Yes. saya cuman mau bilang bahwa ya paling bagus seperti kata musisi besar di dalam jazz, berimprovisasilah ketika itu harus dilakukan. Apapun itu ya. Apapun itu. Tidak hanya musisi maksudnya ya. Dan sejujurnya kalau Anda tinggal di Indonesia, tiap hari kita hidup itu ngejazz banget. ngejazz Karena you don't know what happen next. Benar. Sampai orang menikmati jazz itu kayak orang yang di Maratua, kayak orang yang di Momere, kayak di mana itu kita. Saya mereka tuh ditanya apa sih jazz tuh? Kayak Charles Mingus jawabnya, I don't care. Yang penting enak gitu. Gitu. Jadi ya harapannya tentu dengan kita bisa menyesuaikan gitu ya, beradaptasi seperti sekarang misalnya di tengah pandemi gitu. Jazz akan tetap menemukan bentuknya sendiri. Ya mungkin kadang-kadang kata siapa itu ya, kata David Sanborn ya, sometimes smells funny. Iya betul. Oke, terakhir wartajazz.com atau wartajazz ya, akan ada kegiatan apa nih Mas? Karena ini kan masih masa pandemi, tapi plannya dalam waktu dekat akan Insya Allah Ramadan Jazz akan kembali hadir. Oke, kemudian Ngayok Jazz, kemudian Maratua. Terus ada beberapa event lain yang mungkin juga kita coba susun. Tapi yang paling penting adalah keinginan besar kami untuk menelurkan satu portal yang menjadi etalase buat teman-teman musisi jazz Indonesia. Namanya worldjazz.id. Oke. Itu nanti dalam bahasa Inggris dan memang ditujukan untuk market keluar negeri. Keluar dunia ya. Ya. Oke, berarti menambah media. Ya nanti bakal ada nanti ada dinaikin lagi di logonya, sini, kan? dikecilin, terus nanti ada beberapa Yang brand. program Jazz Kit ini juga nanti akan berjalan lagi kan? Ini Ya. banyak banget sih program-programnya. Selain festival juga ada beberapa program nih teman-teman. Ada Arsip Jazz Indonesia, lalu Jazz Kit. Youth Jazz ini kalau yang Youth Jazz ini buat anak-anak muda yang suka jazz, Ya. mereka main nanti. Aku pernah sama teman-teman jadi juri gitu, terus nanti Youth Jazz Jazz Showcase Showcase. Series ya. Itu memang program yang kita buat dengan ET Amerika, Pusat Kebudayaan Amerika di Jakarta, dan menampilkan musisi muda yang belum terkenal. Oke. Jadi kalau Rising muda Star ya. muda tapi sudah terkenal, itu nggak boleh main. Oke. Kalau kayak Tio waktu itu kan Tio Libasya, Paula Pati Selano dan Tohpati Ya, itu Nah, kalau konser ya. itu konser Yang kerjasama dengan ET Amerika juga. Betul, itu Ya, tapi konser konseptornya- jazz 3 generasi. konseptornya Mas Agus. Warta Jazz lah. Mungkin gitu kan bisa ya. kita ulang kapan-kapan jadi 5 Iya generasi. dong. Oh siap. Betul. Yes. Oke, Mas, terima Mas kasih Agus. banyak. Saya yang terima kasih. Aduh, terima kasih banget. Ini pembicaraan yang kompak tapi syarat manfaat. Benar. Dan teman-teman penggiat, khususnya penggiat jazz, gak cuma tadi saya bilang gak cuma musisi tapi penyelenggara event dan banyak lagi. Kayaknya harus banyak-banyak sharing atau bertukar pikiran dengan Mas Agus dengan cara apapun, mungkin di sosial medianya Mas Agus atau Warta Jazz bisa Ya, bisa tinggal dicari follow, dicari. di semua main sosial media ya, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, tinggal ketik Warta Jazz saja. Ketik Warta Jazz. Gitu. Jadi bisa berkomunikasi dan nanya atau sharing, berbagi tentang apa aja mengenai jazz dengan Dan yang langsung nih, mungkin mbahnya. kepengen mampir, lihat-lihat beberapa koleksi di sini, ada di hard drive juga, 12 terabyte, sekitar 20.000 album jazz. Wow. Tinggal ketik aja Warta Jazz House Gallery, tapi janjian dulu ya kalau mau datang, takutnya pas saya lagi keluar Takutnya kota. pas lagi nggak ada. Jadi library di sini juga ada 20.000 itu loh. Nanti teman-teman kalau suatu hari kesini akan kaget lihat rumahnya Jazz Banget. Galerinya keren banget, jazz banget. Oke, Coba nih. Mas, matur nuwun ya. Terima kasih banyak. Thank you banget. Sehat-sehat terus Siap, buat Mas. teman-teman, dan Sama-sama. salam juga buat teman-teman dimanapun yang menonton obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Thank you. Baik teman-teman Jazz Theory, kita sudah selesai berbicara dengan Mas Agus dari Warta Jazz di episode ke-16. Kita ketemu lagi di episode 17. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.